Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'ala rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama yang kami hormati Bapak Ustaz Haji Basalim, Bapak Ustaz Haji Abdullah Syafiri, Bapak Ustaz Haji Abdul Qadir, Bapak Ustaz Ali Harun, Bapak Ustaz Haji Sa'ali, Bapak Ustaz Haji Muhammad Nawawi, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka halal bihalal, silaturahim, sekaligus memperingati haul ayahanda Haji Abdul Rahim, ibunda Haja Saminah binti Haji Daim, dan juga peringatan haul Sanusi bin Haji Abdul Rahim. Mudah-mudahan orang tua kami, saudara kami ini selalu mendapat ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di sebaik-baik tempat di sisi Allah, dan diluaskan alam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga bercurah pada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pada keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti di yaumul akhir akan mendapatkan cucuran syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami berterima kasih para bapak sekalian yang sudah bisa hadir menyempatkan diri datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka berhalal bihalal, saling menghalalkan yang kita satu sama lain telah berbuat satu keharaman, suatu yang dilarang, baik ucapan ataupun tindakan ataupun hal yang lainnya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang pernah kita lakukan. Maka pada saat ini kita berhalal bihalal, menghalalkan sesuatu yang dianggap sebagai haram yang pernah kita lakukan, atau dalam bentuk kezaliman. Maka pada hari ini kita halalkan, artinya kita sucikan hati untuk bisa saling memaafkan. Bagaimanapun caranya, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun
ayat yang mengatakan orang meminta maaf ketika dia salah. Yang ada adalah memberi maaf. Nah, memberi maaf kepada orang lain yang bersalah itu lebih mulia ketimbang meminta maaf. Jadi konteksnya begitu. Nah, jadi ketika kalau kita memberi maaf berarti kan orang lain salah kepada kita. Nah, ketika kita memberi maaf berarti kesimpulannya adalah orang lain punya salah kepada kita. Tapi juga tidak terlepas bahwa kita juga pasti punya salah kepada orang lain. Nah, berarti orang lain pun bersedia untuk memberikan maaf kepada kita. Nah, siapa orang yang terlebih dahulu memberikan maaf? Itulah orang yang paling mulia. Nah, artinya di samping kita mengucapkan minal aidin wal faizin, tapi di hati kita juga ada ketulusan. Ketika lisan kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, di hati kita ada ketulusan untuk menghapus sebersih-bersihnya tentang apa? Tentang kesalahan yang pernah kita perbuat. Ini anak Ramadan terakhirnya Idul Fitri itu begitu. Hubungan kita dengan Allah, dengan Qiyamul Lail dan lain sebagainya udah banyak pahalanya yang sudah dibalas pahala wajib, udah banyak itu. Alhamdulillah, tinggal alhamdulillah nas yang berat itu. Berarti kalau kita mati yang berat itu dia nggak selesai. Nah, makanya apa? Itu harus diselesaikan. Itu ada Ramadan. Bahkan ulama-ulama itu senang bahkan meminta meninggalnya di bulan Syawal. Kenapa? Setelah puasa 1 bulan dengan maksimal, kemudian saling memaafkan. Jadi alhamdulillah selesai, alhamdulillah selesai. Hingga luar biasa. Itu keinginan sebagian dari ulama-ulama kita. Kalau kita lebaran nggak mati, bahkan nggak ada yang minta. Kayak saya, gue nggak apa-apa. Terus siapa pelakar, baju bahan dan sebagainya. Ini ulama nggak ke situ orientasinya, sehingga mereka punya keinginan. Jadi hari raya, tentu masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih ketemu Ramadan. Ada istilah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semuanya orang-orang yang kembali dalam kesucian kepada Allah. Kemudian semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang sebagai orang yang beruntung dalam rahmat Allah, dalam pahala yang begitu luas diberikan oleh Allah kepada kita semua yang menjalani puasa sampai pada predikat ketakwaan. Nah, kemudian qul amin wa antum bi khair. Ada istilah semoga kebaikan itu, kefitrahan itu tanpa dosa, kembali kepada Allah tanpa dosa, kemenangan yang kita raih dari Ramadan itu semoga ada dalam tiap tahun buat kita semua, dan kita selalu dalam kebaikan. Itu yang kita ucapkan setiap kali masuk dalam bulan Ramadan, di bulan Syawal. Nah, kemudian karena orang tua meninggalnya di bulan Ramadan, kemudian emak meninggalnya di bulan Syawal, lebaran 3 hari, kemudian abang itu Sanusi meninggalnya di malam pertama puasa Ramadan. Akhirnya haulnya di Syawal, karena Ramadan berpuasa semua
sebuah aktivitas kegiatan kumpul ini agak sulit karena kita ada yang mulai sholat tarawih sampai di malam di bulan Syawal. Alhamdulillah bisa terlaksana. Artinya dengan kumpulnya kita ada di sini, saya mengajak mengumpul ya untuk didoakan doa kebaikan untuk kita semuanya, terutama doa kebaikan, beruntungan dan keselamatan untuk orang tua saya. Barangkali di antara kita ada yang tulus doanya, ada yang ikhlas doanya. Barangkali doa saya tidak diterima, tapi para jamaah sekalian punya ketulusan hati sehingga ketika dipanjatkan doa bahwa doa bapak-bapak sekalian dah yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gunanya udah orang banyak. Karena dalam kesempatan ada 40 orang yang kumpul, maka katakan di situ ada walinya. Orang sepintas tidak akan percaya siapa walinya Allah di antara kita. Bukan begitu. Ada Allah yang Allah cintai di antara kita. Ada Allah yang di antara kita yang Allah cintai. Caranya Allah cinta kepada kita macam-macam. Ada orang yang diuji dengan penyakit, tandanya Allah cinta kepada kita. Caranya Allah cinta kepada kita, hambanya ada orang yang diberikan kesusahan dalam hidupnya. Itu biasanya mayyuridillahu bihi khairan. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, ada yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diinginkan baik oleh Allah, diuji dengan kefakiran, susah hidupnya. Justru orang sehat mulu, itu malah diuji juga. Karena Fir'aun nggak pernah sakit. Fir'aun itu makannya banyak, teratur makan. Dalam tafsir gitu dijelaskan. Makannya teratur, buah makanan apa itu semuanya ada makanan. Nggak ada yang nggak enak. Fir'aun makan, pelayannya banyak, makannya enak, banyak, nikmat. Buang airnya 40 hari sekali. Ya kalau kita dibawa ke rumah sakit RSUD 40 hari sekali buang air. Kalau Fir'aun nggak sehat. Makannya teliti ya, teratur. Itu dijelaskan. Tapi itu jadi istidrak buat dia dari Allah, apa namanya, dilulur, diamrulin terus begitu oleh Allah. Artinya apa? Itu nikmat semuanya, tapi dia kufur, dia enggak. Nah kita belajar dari situ, jangan sampai seperti itu. Itu caranya Allah. Artinya bisa jadi di antara kita para jamaah sekarang ada orang yang sedang diuji dengan sakit oleh Allah. Ada orang yang diuji dengan kesusahan oleh Allah. Ada orang yang diuji dengan apa? Ya dengan masalah yang banyak oleh Allah. Sehingga apa? Itu bertanda Allah sedang cinta kepada dia. Nah ketika Allah sedang cinta kepada dia, dia pun ridho dan ikhlas menerima keadaan itu, sehingga ketika dipanjatkan doa maka bisa jadi doa dia lah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah doa itu yang mesti kita perhatikan. Nah kemudian terkait haul orang tua kami atau guru kita, haul itu ya kita masing-masing dari kita selaku sebagai anak, ketika orang tua sudah tidak ada, sebagai bakti kita di saat mereka sudah tidak ada di hadapan kita adalah dengan cara ya salah satunya membuat haul, mengundang orang banyak, kemudian yang diisi nanti dengan zikir, tahlil, tahmid yang kita tujukan kepada orang tua kita. Kemudian pahalanya buat mereka. Di tempat yang lain ada orang yang khatmil Quran dulu, hataman Quran. Ketika mengadakan haul, ada acara-acara yang lain, jadi padat. Kiai itu kadang seminggu acaranya. Itu semuanya apa? Menunjukkan
buat orang tua kita. Nah, ketika kita mengundang orang banyak berdoa, tahmid, zikir, kemudian doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita, ini merupakan satu bakti seorang anak ketika kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya ketika mereka sudah tidak ada, dengan cara orang banyak. Kemudian kita bersedekah untuk mereka. Karena kalau dihitung begini Pak, hitungnya gampang. Kita ini jadi anak, bisa ngirimin Fatihah habis sholat aja itu susah. Ayo dan jujur-jujuran, orang tua kita nggak ada, bisa nggak kita ngirimin Fatihah setiap habis sholat? Susah Pak, nggak gampang ya. Urusan kita kebanyakan. Al-Fatihah untuk orang tua kita itu nggak gampang, begitu doang pernah nggak bayar itu, nggak bayar. Yang habis sholat itu nggak gampang, susah. Padahal yang diharapkan orang yang meninggal itu salah satu. Lo nggak ada lagi yang diharapkan. Apa yang diharapkan? Mau dibeli apa orang sudah meninggal? Nggak ada gunanya, manfaatnya nggak ada. Kecuali apa? Doa. Ini antara anak dengan orang tua, antara murid dengan guru nanti bisa beda. Ya selain doa ada lagi. Nah, minimal kita dulu anak pada orang tua. Karena orang tua biasanya nggak akan pengaruh, nggak akan bisa kita maaf. Biar begitu aja nih. Kan di sini banyak orang tua. Orang tua, walaupun kelihatannya nggak bisa apa-apa gitu menurut anak sekarang, mereka udah jauh lebih pintar. Tapi dia ada aja itu anak bisa kenal. Iya. Coba Pak perhatian. Tapi begitu dia nggak ada, orang bilang semuanya mana? Jadi dia ada, walaupun ngomongnya nggak banyak orang tua itu anak bisa ngumpul, bisa apa. Tapi begitu dia nggak ada, orang bilang semua. Ya, apalagi tanda akhir zaman, di mana ada keluarga nggak ada, hampir nggak ada. Nah ini yang mesti kita rawat ini. Artinya begini, artinya ini. Nah, kalau ada orang tua yang selalu dikirimkan doa oleh anaknya, kan nggak gampang. Seminggu sekali aja kita malam depan baca Yasin aja bisa terlepas, bisa terlepas. Nah, habis maghrib jangan beranjak dulu gitu, jangan beranjak dulu kemudian sampai Isya Yasin. Itu modal tapi seminggu sekali. Itu aja bisa lolos. Apalagi setiap kali sholat kita kirimkan Fatihah atau kirimkan doa itu. Ini kita ngalamin jadi anak, berat itu bikin. Gak gampang. Nah ternyata mendoakan orang tua kita sulit ketika kita bisa istiqomah sejak di sholat saja kita sholat itu sulit. Ini kenyataan kita. Dan ketika ada orang yang selalu dikirimkan Fatihah, ada seorang anak yang selalu membaca Al-Quran setiap hari, setiap waktu, sehingga dia berdagang yang bacaan Al-Quran itu dia niatkan pahala untuk orang tuanya. Nah, orang tuanya dimimpikan sebagai orang yang sangat senang di alam sana, karena setiap hari dapat kiriman doa. Nah, yang memimpikan ulama, kiai mimpi begitu. Kenapa Anda begitu santai di alam kubur? Tidak seperti yang lain, ngorek-ngorekin cahaya putih-putih. Semoga anak saya ada di satu pasar, dia selalu buka baca Quran dan dia kirimkan buat saya pahala. Nah, didatangilah oleh kiai itu, ulama itu ke pasar. Benar Anda namanya dia, benar. Kerjaan ada, dia dagang, sambil dagang dia baca Quran. Nah, setiap hari dibacakan Al-Quran yang pahala diniatkan untuk orang tuanya, maka orang tuanya begitu tenang, begitu apa? Begitu santai, kemudian selalu dapat kiriman hadiah. Jadi tidak seperti yang lain dapat kiriman, tapi itu bentuknya dalam Islam ada walidamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal. Jangan sampai nanti kita mati dapatnya itu, jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Untung ada itu, masih untung dapat ya, tetes-tetesannya mah ya.
Iya, tapi begitu beberapa tahun kemudian si anak ini meninggal. Si anak itu meninggal. Setelah dia meninggal, dimimpikan lagi oleh si ulama itu, ternyata si bapak itu udah ngorek-ngorek di alam kubur, ngorek-ngorek cahaya terima doa. Nah, artinya gini Pak, mumpung kita masih hidup, kirimin doa kepada orang tua kita. Betapa senangnya dia di sana dapat kiriman doa. Tapi nanti kalau kita mati nih, anak-anak kita nggak bisa ngirimin kita. Bahkan nasib kita sama nanti di alam sana. Ngarepinnya dapat senangnya, hatinya yaitu dapatnya bagian wali jamil muslimin wal muslimin. Wali jamil muslimin dan muslimat itu nggak ada sepiring, ibarat kirim makanan paling sesempet. Nah itu. Nah kalau punya anak 5 semuanya ngirimin, mati 1 masih ada 4 yang ngirimin, mati 2 masih ada 2. Punya anak 3, 4 agak ada yang ngirimin, bahaya. Jadi cara bakti kita kepada orang tua ya, sebisa-bisa kita seingat-ingat kita, seingat-ingat kita. Artinya paksain bagaimana caranya ingat dengan orang tua. Biasanya nggak kebayang. Kayak apapun biasanya nggak kebayang. Kita nggak pernah beli tanah, di rumah nggak ada, dari dia semuanya. Ya, iya untuk kita. Sekarang kita apa yang mau kita kasih buat anak kita? Susah payah sekarang. Nah, makanya ini. Jadi harta banyak anak punya. Kita senang waktu kita itu bisa nolongin kita dalam hartanya. Tapi begitu kita mati, itu hartanya bisa manfaat buat kita ketika kita sudah mati. Kita pengen punya anak, duitnya banyak pengen. Tapi bisa nggak dengan duitnya banyak itu dia mengundang orang, banyak orang doain kita ketika udah mati? Belum tentu. Kita khawatir jangan-jangan dia nggak seperti itu nanti. Makanya anak itu bisa jadi fitnah. Ya. Anak bisa jadi fitnah buat kita, anak bisa jadi musuh buat kita, orang tua. Begitu. Jadi semua ngalamin, kami juga ngalamin, ulama-ulama juga ngalamin. Bahkan ada satu pendapat, kebanyakan anaknya ulama malah begitu. Kiai anaknya begitu, jadi jangan heran. Ada anak kiai, waduhnya minta apa? Bapak kakak bapaknya, jangan heran. Ulama ngomong begitu, justru kebanyakan anak-anak kiai itu seperti itu. Jadi ya emang itu udah begitu ya, udah diatur. Nah ini masalah harus kita adakan turut memendam orang banyak untuk mendoakan orang tua. Nah terkait dengan guru, apalagi seorang guru yang betul-betul punya nilai keikhlasan, ketulusan, mendakwah, memberikan ilmunya dengan hatinya. Kalau kata dia ini saya adalah fakir langit, beliau bilangnya begini, kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain dari dalam hati kita, dari hati ngomongnya, maka orang yang kita nasihatkan itu akan menerima, masuk sampai ke dalam hati. Tapi ketika kita berikan nasihat hanya dari lisan kita saja, maka orang yang kita kasih nasihat itu hanya masuk ke dalam telinganya dan keluar lagi. Artinya nggak berbekas, tidak berbekas, dia tidak amal. Nah, terkait masalah guru ini memang di Jakarta orang jarang aja tampil, sehingga posisi murid orang kurang paham dengan guru. Ini harus dipahami, karena apa? Orang bahasanya apa ya? Orang murid itu ada ungkapan qala al-qutb ya, Al-Kabir Sayyid Abdul Aziz Ad-Dibar. Sayyid Abdul Aziz Ad-Dibar mengatakan qalib nafsaka bi mahabbati syaikika. Jadi tuntutlah diri, jadikanlah diri kita itu supaya cinta kepada guru. Tanamkan cinta kepada seorang guru, tanamkan dalam hati kita.
wala tutalib syaikhoka limahabbatik, jangan kamu menuntut guru cinta kepada. Apa yang mesti kita tuntut? Bagaimana caranya kita cinta dengan guru. Nah, kecintaan itu gak akan hilang walaupun dia sudah tidak ada. Kita tetap cinta. Dalam ta'lim menghormati guru, cinta dengan guru, cinta pada keluarganya, anak turunannya itu. Bahkan saya punya teman orang Madura, itu cinta dengan kiai, cinta dengan keluarganya, hormat dengan kiai, hormat dengan anak-anak, takut dengan kiai, takut dengan keluarganya, takut dengan anak-anak. Itu sampai gurunya kiai aja dia kagak berani lewatnya, sampai begitu ya. Burung dara ada di depan, burung dara kiai gak berani dia lewat, sampai begitu. Teman saya ada orang. Nah, jadi ungkapan Sayyid Abdul Aziz Al-Jibbar beliau mengatakan, jadikan tuntutlah dirimu supaya bisa cinta kepada guru. Jangan kamu menuntut gurumu cinta kepada. Terbalik. Jadi kita harus cinta. Nah, kenapa? Karena li'anna mahabbatal murid li syekhi anfa'u min mahabbati syekh li murid. Kecintaan seorang murid itu kepada gurunya itu lebih bermanfaat ketimbang kecintaan seorang guru terhadap muridnya. Murid cinta kepada guru itu lebih bermanfaat ketimbang guru cinta kepada muridnya. Jadi, makanya gini Pak, kita ini majang foto, foto Syekh Qadir Jailani, foto wali, foto Al-Habib para habaib. Itu ada berkahnya, ada. Cuma berkahnya dikit. Kenapa? Karena itu bukan guru kita gak punya syarat ilmu ke situ. Coba ya kalau kita pajang foto guru kita, banyak berkahnya. Kenapa? Karena syarat ilmu kita ada di situ. Makanya Abah Haus lagi. Siapa kayak almarhum yang Cipasung Suralaya, Abah Nur. Sekarang kan yang ganti Abah Haus. Abah Haus itu datang ke rumah muridnya. Itu muridnya yang dipajang foto Syekh Qadir Jailani, Wali Songo. Itu suruh turunin semua, turunin. Akhirnya si murid ini ngaku ke Habib Lutfi. Habib, ini kok foto saya di rumah saya sudah turunin semuanya, foto-foto ulama, foto-foto Wali Songo. Apa kata begini, yang kamu pajang itu foto-foto Wali Songo, foto-foto Syekh Qadir Jailani, ada berkahnya ada, karena itu dibagian orang-orang hebat, orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi yang lebih manfaat itu yang kau pajang adalah foto gurumu. Kenapa? Karena sanad ilmu ke situ adanya. Itu lebih barokah. Itu bahasa. Ya, jadi kecintaan seorang murid kepada gurunya itu bisa lebih manfaat ketimbang guru cinta kepada dia. Nah, kemudian ada kecintaan seorang murid kepada gurunya itu juga mampu menarik yang namanya al-anwar, al-asrar wa ma'arif. Nurnya guru kita, cahayanya guru kita, sir-sirnya, asrar yang ada pada guru kita, kemudian kemakrifatan guru kita bisa ketarik ke kita. Modalnya apa? Cinta dengan dia, cinta dengan guru. Dan terus apa lagi? Wa yatadakka wa yataraqqa. Cinta dengan guru itu bisa apa? Bisa lebih gampang memahami pelajaran ilmu. Modalnya cinta. Kemudian apa? Wa yataraqqa, juga bisa lebih memahami dan lebih cepat nerangin dengan tanpa bin ghairi anani wala kabiri mujahadati, dengan tanpa susah payah dan berat mujahadah. Lewat sholat capek, lewat wirid cinta dengan apa?
dapat nurnya Allah, dapat sirnya guru kita. Dengan sholat, dengan diri dapat sirnya, dapat ma'rifatan guru kita. Sulit itu sulit, gampang. Tapi dengan cinta kepada guru bisa itu dapat begitu. Itu modalnya cinta. Enaknya begitu. Nah bahkan waktu itu bahkan bisa mengalir min qalbin wa ruhi syekhi nur ayat guru kita, al-asrar, sir-sirnya yang ada pada guru kita, kemarifatan yang ada pada guru kita itu justru dapat mengalir ke kita, ke dalam hati kita dari guru kita. Hatta lam yatakallam, sampai-sampai syekh ma'ruf bihadil asrar, sampai-sampai guru kita andaikan dia tahu, dia nggak ngomong begitu, kalau itu sudah ada di diri kita. Itu begitu modelnya cinta dengan guru, baik guru kita masih ada guru kita sudah tidak ada. Nah, seperti itu. Ya, makanya kita mau blog dikasih tahu ya, cara dapetin ilmu kedua. Caranya 3. Pertama belajarnya rajin, yang kedua apa? Yang kedua riyadhah, ya, puasa rajin sambil belajar pondok, itu juga dapat ilmu nasab. Yang ketiga yang paling gampang lagi malah paling cepat, khidmah dengan kiai. Khodimnya itu banyak banget orang nanti kebun aja kerjanya, dia punya kebun 1 hektar 2 hektar, dia nanam padi, dia yang panen dia ngurus di kebun aja. Orang kadang ngantuk dan capek belajar biasanya begini aja, tapi pulangnya jadi kayak dia itu. Kenapa? Karena khidmahnya luar biasa. Khidmah. Ulama-ulama kita semua begitu. Zaman belajarnya begitu. Khatim al-Asam, yang saya khatim al-Asam punya guru, belajarnya ya begitu. Ulama-ulama lain, dia belajarnya begitu. Gurunya makan, nggak habis kasih dia yang makan begitu. Sehingga tradisi pesantren ada, dia habis ngaji, ada airnya, selesai pulang berebut itu aja. Ukuran orang sekarang sih, ya beda ya. Di kalangan salafiyah pesantren itu terang ambil barokahnya itu begitu. Orang yang alim itu masih ada sampai saat ini karena dia aktif gitu. Jadi seperti ini kayak apa guru kita ya, dan manut aja, manut ngikut nurut manut begitu. Jadi bahasanya apa? Ngikut nurut anut apa katanya ya, jadi artinya bersih kayak gitu. Nah ini posisi apa? Kita menghaulkan guru kita, baik yang masih ada ya, dengan kita berkunjung silaturahim kepadanya, baik ada yang sudah tidak ada, maka kita turut doakan kepadanya. Karena betul kiai saya nih, Kiai Abdul Karim Ridwan, beliau ngomongnya begini, murid nih kayak apa pinternya murid, bahkan pinternya kalahin gurunya. Satu yang nggak bisa murid kalahin dari guru, keyakinan seorang guru nggak bakal bisa dikalahkan oleh keyakinan seorang murid. Pinternya kayak nggak bisa, itu yang nggak bisa dikalahkan. Nah keyakinan, karena memang apa yang Nabi bilang juga begitu, yang Nabi bilang juga begitu. Akal yang itu sedikit sekali yang diberikan kepada kalian adalah keyakinan itu. Jadi orang jarang sekali punya keyakinan yang kuat gitu. Nah seorang murid kayak apa pinternya, dia tidak akan bisa mengalahkan keyakinan seorang guru. Itu yang pasti. Nah, kalau ilmu bisa saja seorang guru lebih pintar, banyak begitu, banyak begitu. Jadilah
setelah tidak adanya doakannya tanda bakti seorang anak. Kemudian bagaimana seorang murid muliakan gurunya, bahwa dengan caranya cinta kepada gurunya, maka itulah yang seharusnya ada pada seorang murid. Jangan menunggu cintanya seorang guru kepada kita, tapi cintailah guru kita, karena dengan cinta itu apa yang ada pada guru kita akan mengalir kepada kita. Itu yang mesti kita tanamkan sampai kapanpun. Dan sekali lagi saya pribadi dan juga bersama keluarga pada kesempatan peringatan tahun ini juga memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada para jemaah sekalian, juga banyak kesalahan dari kami yang disengaja atau tidak disengaja, atau ucapan sepertinya sikap yang barangkali kurang pantas di hadapan pandangan daripada orang tua, bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami juga dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dan juga diberikan selalu diberikan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.